Halo semuanya, selamat datang channel Fitrairi. Toyota Fortuner spek tertinggi 2,8 GR Sport 4x4. Ada sejumlah alasan kenapa orang membeli SUV leather frame seperti ini. Yang pastinya mobil ini tangguh melewati segala medan, karena satu, dia masih menggunakan sasis yang tangguh, kemudian ground clearance-nya cukup tinggi, sehingga mau dibawa ke pelosok-pelosok daerah itu bebas dari rasa khawatir, apalagi tipe yang 4x4 seperti ini. Tapi SUV leather frame seperti Fortuner, Pajero Sport itu memiliki satu kelemahan, yaitu duduknya biasa aja, terutama untuk duduk yang di belakang, karena mobil ini bukan dibuat untuk kenyamanan. Nah, makanya kalau para pejabat atau orang yang sering ke pelosok daerah, mereka punya SUV leather frame satu buat ke daerah-daerah, dan mereka biasanya punya Toyota Alphard untuk kenyamanan ketika mereka berada di dalam kota. Nah, Fortuner di belakang saya ini istimewa karena dia menggabungkan antara kenyamanan Alphard dan ketangguhan sebuah Fortuner, karena walaupun ini masih baru grass, baru 100 km, tapi interiornya sudah diubah oleh Baze, bukan lagi 7-seater, tapi 4-seater individual. Kita lihat. Lihat ini, udah nggak ada lagi bangku biasa yang membosankan dari sebuah SUV leather frame, sudah diganti dengan 2 buah kursi individual. Wah, ini kerjaannya Baze. Baze itu pembuat interior, dia di daerah Gunung Putri, dan Baze juga yang membuat mobil untuk road party. Jadi mobil saya, Om Mobi, Ridwan, dan Arif Muhammad itu kan kita beli Toyota Hiace kan, Hiace Premio-nya itu kemudian disulap dalamnya jadi sangat keren. Tapi saya nggak nyangka mereka menyulap sebuah Fortuner. Ya Allah, ini nyaman sekali. Lihat ini, kaki bisa lurus, padahal bangku depan itu nggak dimaju-majuin amat. Kemudian ini pengaturannya elektrik. Wah, bisa reclining elektrik sampai segimana? Wah, bisa sampai seperti ini. Ini maksimal, ini enak banget buat tidur. Kemudian yang uniknya, safety belt ini juga ditempatkan di kursi. Jadi nggak peduli posisi duduk kita gimana, seat belt ini selalu bisa mengikat tubuh kita secara sempurna. Kemudian ini ada tatakan kaki nih, ada leg rest yang ini juga elektrik. Oh, enak banget ini. Terus sandaran tangannya juga proper ya. Memang yang di sini harus berbagi ya dengan sebelah, karena Fortuner punya keterbatasan ruang, dia tidak selebar Alphard gitu ya. Tapi ya ini masih sangat proper. Wah, ini joknya juga enak. Kemudian ini sandaran kepalanya juga model Alphard. Jadi kalau kita tidur, kita nggak sampai ke sebelah-sebelah kayak gitu. Dia udah ketahan di sini. Ini enak banget buat istirahat. Di sini ada tempat buat meletakkan handphone. Dikasih bantal. Nah, ini Baze Innovating Mobility. Dan di sini ada lemari pendingin. Ini dingin loh. Nah, ini ada lemari pendinginnya. Kemudian ada 2 buah cup holder. Sekarang di sini cup holdersnya. Dan di sini ada meja makan. Nah, ini jadi kita bisa makan di sini. Kita bisa letakkan minuman di sini ya. Jadi ini buat meletakkan makan atau taruh laptop di sini. Jadi kita bisa sambil ngetik. Kemudian ini mobil juga untungnya dari standar AC-nya sudah ada blowernya ya di tengah sini. Jadi serasa punya AC sendiri. Tapi lihat ini legroomnya. Ini kalau tegak gini ya. Ini legroomnya lebih lega dari sebuah S-Class.
Wah. Dan ini dia menggunakan jok kulit ya, kualitasnya bagus dan ini terasa durable juga. Serta ada jahitan-jahitannya juga jahitan-jahitan asli, tidak ada jahitan-jahitan palsu di sini. Kemudian ini ada karpetnya juga empuk. Well, ini bukan selera saya karpetnya, tapi ketika Anda ke Baze dan membuat mobil seperti ini, Anda bisa memilih corak karpetnya mau seperti apa. Bahkan Anda juga bisa milih warna joknya seperti apa, jahitannya mau warna apa. Tapi ini Fortuner. Ini Fortuner dan lega sekali gitu. Ini berasa seperti di Alphard, tapi bedanya kalau di Alphard kita mungkin nggak bisa ke tempat-tempat jalan yang rusak, banjir sedikit juga kita takut. Dengan Fortuner 2.8 4x4 nggak takut mau ke segala medan, Anda bisa belusukan dengan nyaman. Nah, tapi pasti ada yang hilang di sini karena Fortuner tadinya itu 7-seater, tapi karena ini bangku tengahnya ini sudah dimundurkan dan diganti dengan bangku yang keren dan nyaman ini, pasti di belakangnya agak berbeda. Nah, sekarang kita ke belakang. Wah, lihat ini. Ini ada tirai juga. Nah, ini tirainya ini akan menambah privasi orang yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi bangku di belakang, tapi digantikan dengan 2 buah bangku yang menyamping. Ini jelas bukan untuk orang dewasa. Bahkan ini mungkin untuk balita di bawah usia 3 tahun. Karena kalau saya yang duduk, nggak bisa duduk saya. Saya tingginya 177 cm dan terlalu tinggi untuk jok yang belakang seperti ini. Tapi anak Anda mungkin senang di belakang. Tapi anggap aja itu cuman gimmick lah, kursi kecil ini. Karena sebenarnya kalau kursi ini kita lipat seperti ini, gampang banget lipatnya. Begitu dia ke bawah langsung terkunci. Ini menjadi bagasi yang besar. Ini bagasi yang bisa membawa koper besar, koper medium, backpack. Memang bangku tengah tidak bisa dilipat lagi seperti normalnya Fortuner, tapi ini masih cukup memadai dan Anda mendapatkan ruang VIP di tengah. Dan di belakang ini juga ada horden lagi, yang ini kalau ditutup ya dia bisa menambah privasi, tapi saya tidak sarankan untuk ditutup ketika lagi berjalan karena drivernya nanti nggak bisa ngelihat spion tengah. Tapi belakangnya jadi tempat yang khusus didedikasikan untuk bagasi atau ya untuk anak-anak kecil di bawah 3 tahun. Mungkin mereka seneng kalau duduk di belakang kayak gitu dengan bangku yang kecil. Nah, sekarang kita ke depan. Nah, di depan itu tidak ada perubahan sama sekali. Semua masih seperti normalnya. Dan kursi depan ini kebetulan warnanya sama dengan yang di belakang. Tapi kalau misalnya Anda di belakang pilih warna beige gitu ya, Anda juga bisa minta ke Baze untuk ininya diubah gitu. Karena pada dasarnya mereka bisa meracik interior. Nah, bedanya cuman kursi depan ini kemudian ditempelin kit buat meja yang tadi saya perlihatkan di belakang. Lainnya normal seperti Fortuner standar. Kita nyalain dulu. Nah, AC dual zone, kemudian dia ada penggerak 4-wheel drive selektornya nih ada di sini. Jadi sudah elektrik semua. Dan ada hill descent control, ada 3 mode berkendara dan ada differential lock untuk belakang. Tapi biasanya yang duduk di sini ya driver. Nah, ini posisi berkendara saya. Tapi tadi saya duduk di belakang itu masih lega sekali walaupun dengan posisi berkendara saya seperti ini. Jadi di depan tidak ada perubahan sama sekali, tapi memang fokus dari Baze di Fortuner ini adalah di belakang. Oke, sekarang saya akan test drive mobil ini, tapi jelas karena mobil ini keistimewaannya di belakang, jadi saya akan test drive-nya di belakang. Yang pertama, udah ada driver di sini, Ibu Abel. Saya majuin dulu. Spion nggak kehalangan kan? Aman.
Sekarang tuannya di belakang. Oh my god. Let's go. Oh iya. Dan ini tuh ternyata ini tuh adalah wireless charging. Jadi ya udah, saya taruh di sini aja. Hah, udah nge-charge. Let's go. Nggak percaya saya, ini sebuah Fortuner. Lega banget. Lebih lega dari Range Rover, lebih lega dari S-Class. Ini leganya mirip-mirip Alphard lah. Itu juga Alphard yang bangkunya dimundurin ke belakang. Wah. Abel nggak apa-apa ya, jadi driver dulu ya, Bel? Nggak apa-apa. Mana kita, Om? Kita muter-muter aja. Kemanapun. Bensin masih ada kan? Aman. Nggak ada bensin. Ini diesel. Iya. BBM masih ada ya? Masih ada. Oke. Nah, sekarang saya mau ngomong bantingan dulu. Bantingan Fortuner itu lebih kaku dibandingkan bantingan Alphard. Jadi, yes, mobil ini kalau dibandingkan dengan Alphard ya pasti bantingannya lebih empuk Alphard. Tapi ini not so bad. Nggak keras-keras amat juga. Dan Fortuner karena dia tinggi, wheel travelnya banyak gitu ya. Apalagi lewat polisi tidur gitu ya masih cukup nyaman dan masih sangat acceptable. Dan ini kursinya jauh lebih nyaman dibandingkan kursi Fortuner biasa. Bantal taruh sini aja. Terus ini benar-benar ketika kita duduk, kita tuh posisinya agak mundur ya. Jadi kita kepala itu di sampingnya pilar C. Dan ini menimbulkan rasa lebih private, lebih privasi. Ada mobil yang dari baru itu memang sudah tempat duduknya itu overlapping dengan pilar C. Itu seperti Rolls Royce Ghost, Rolls Royce Phantom gitu ya. Jadi penumpang tuh ditempatkan di samping pilar C. Jadi ada perasaan lebih aman, ada perasaan lebih secure. Nah, kalau kita pengen melihat dunia luar, kita bisa buka ini. Halo dunia luar. Saya mau privacy dulu. Nah, sekarang kita akan mode santai. Sandaran kakinya saya naikkan dulu. Lumayan, sandaran kakinya ini benar-benar sampai kaki saya keangkat. Jadi benar-benar berfungsi sebagai leg rest. Kemudian tinggal bangkunya. Oh, saya bersantai bagaikan duduk di bisnis kelas pesawat dan ini di sebuah Fortuner. Oh, di sini ada AC juga. Lumayan bisa dingin. Terus sandaran kepala juga bisa diatur maju mundurnya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan yang pas untuk kita. Haus? Tinggal minum air dingin dari lemari esnya. Kita bisa taruh di sini atau kita taruh di kulkas lagi. Nah, ini meja untuk kerja ya. Masih bisa taruh laptop di sini, kita ketik-ketik semua ya di sini sambil ngelihat keadaan di depan. Kemudian kalau misalnya kita mau nonton sesuatu, kita pakai entertainment system, tapi entertainment system ini built-in dari Toyotanya ya. Jadi dia bisa nonton video dari USB media. Nah, terus mungkin Anda berpikir gitu ya, buat apa bikin Fortuner seperti ini? Kalau kita dengan Alphard kita bisa dapatkan yang sama. Oh iya, dengan Alphard bisa dapatkan yang sama, tapi Alphard nggak akan berani lewat jalan off-road, lewat hutan-hutan, atau lewat banjir sekalipun. Sedangkan Fortuner kan bisa, jadi dia lebih fleksibel. Dan ini memang mobil bukan untuk Anda yang membeli Fortuner karena 7-seaternya. Tapi ini untuk Anda yang membutuhkan Fortuner atau Pajero Sport atau Nissan Terra karena ketangguhannya. Nah,
Ketangguhannya Anda sudah dapat, tinggal kenyamanannya di belakang. Nah, ini namanya Baze ya. Baze itu bisa customize. Jadi bisa customize sesuai dengan kemauan kita. Kalau saya akan tambah lagi beberapa item di sini. Saya akan tambah lagi USB slot. Mungkin di sini di depan sebelahnya soket 12 volt atau di kursi juga bisa. Saya akan tambah USB slot. Kemudian apa lagi ya yang bisa ditambah? Udah sih, rata-rata sudah terpenuhi semua. Wireless charging, kemudian headrest yang bisa diatur-atur, reclining. Udah terpenuhi semua kok. Tapi yang jelas ini, lihat saya tingginya 177 cm dan saya bisa selonjor seperti ini. Dan ini actually nyaman kok. Saya nggak merasa terganggu dengan bantingannya. Nyaman malah. Mungkin kalau mau option yang lebih nyaman bisa Pajero Sport ya, karena Pajero Sport tuh sedikit lebih lembut suspensinya. Tapi Fortuner juga oke. Rebahkan lagi. Wah, ini keliling Jawa pakai ini juga. Ayo. Bel, keliling Jawa aja apa, Bel? Gas. Jangan. Nggak pernah nyangka sebuah Fortuner bisa jadi senyaman ini, selega ini, dan ini membuat saya yang tadinya tidak berpikir untuk beli mobil seperti Fortuner, kok jadi ternyata seru juga ya kalau dibeginikan. Tapi enggak. Saya kalau nambah lagi mesti jual satu mobil lagi. Tapi andaikan saya memang butuh Fortuner dan saya seringnya pakai itu paling maksimal cuma berempat, saya nggak butuh 7-seater, mungkin ini option yang menarik untuk saya lakukan ke Fortuner saya, karena jadi benar-benar ini mobil yang multiguna. Untuk apa aja bisa. Ke kondangan bisa, cukup bergengsi. Fortuner yang paling baru, off-road bisa 4x4. Ke hutan-hutan bisa, ground clearance-nya tinggi. Buat jalan jauh juga sangat nyaman dan bagasinya juga gede. Jadi ini bayangkan seperti sebuah limusin yang punya kemampuan off-road. Ya kan ada Range Rover, ada Land Cruiser. Even Land Cruiser aja, bangku belakang standarnya nggak seperti ini. Range Rover, oke, bangku belakangnya empuk, tapi tidak selega ini dan rebahnya juga tidak serebah ini. Dan ini biayanya tidak sampai Range Rover, tidak sampai Land Cruiser, bahkan mobil ditambah modifikasinya juga masih jauh dari 1 miliar rupiah. Wah, seneng banget, dan Baze meminjamkan mobil ini ke saya seminggu. Jadi saya bisa enjoy nih Pak Sohib di depan, atau Abel kalau lagi baik ya nyetirin ya. Nyetirnya normal, Bel, kayak Fortuner normal. Normal aja ya. Belakang masih bisa lihat walaupun bangkunya seperti ini. Kelihatan. Spion masih kelihatan. Aman, kanan kiri aman. Oke. Coba gaspol, Bel. Wow. Weh, jangan ngebut. Oh, udah ya. Udah. Mesin 2800 cc-nya kuat juga. Berasa di SUV super premium. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat Fortuner Anda seperti ini? Harganya adalah 175 juta rupiah dengan waktu pengerjaan hanya 2 minggu. 175 juta rupiah jauh lebih kecil dibandingkan Anda harus beli Alphard satu lagi. Jadi di ini Anda benar-benar
satu mobil yang bisa Anda pakai untuk semua kegiatan. Anda mau off-road bisa, mau nyetir sendiri bisa. Karena kalau Alphard itu biasanya lebih cocok di setirin. Tapi kalau Fortuner ini kita masih cocok juga nyetir sendiri. Tapi begitu kita mau perjalanan jauh, kita ada driver, itu kita bisa menikmati belakangnya dengan sangat-sangat lega. Dan ini jauh lebih nyaman dibandingkan Fortuner standar. Jadi kalau misalnya Anda berminat, Anda bisa cek di Instagramnya Baze. Di sini Baze Luxury Bus, dan di sana Anda bisa tanya-tanya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.